Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke course dasar-dasar Python. Nah, di sini kita akan melanjutkan Python. Nextnya ini kita akan belajar konsep Python ya teman-teman. Python konsep. Nah, kita akan buat judul seperti biasa, Python konsep. Nah, kemudian kita akan belajar yang pertama itu array. Nah, array itu contohnya seperti apa sih gitu. Nah, kan kita tahu nih, kita misalnya ada variabel gitu kan. Nah, array itu adalah uh, array are used to store multiple value in one single variable. Nah, jadi array itu merupakan variabel di mana dia akan menyimpan banyak variabel gitu. Nah, sebenarnya kita udah sedikit pelajari ya sebelum-sebelumnya kalau misalnya kita bisa nyimpan variabel satu variabel dengan banyak gitu. Nah, misal kita punya student gitu kan. Student satu namanya di sini Alex gitu. Kemudian ini kok ada spasi. Kemudian student 2 ini namanya Natalia. Kemudian student 3 ini namanya Bob gitu kan. Nah, sebenarnya ini iya kalau misalnya 3 kita bisa ya udah buat satu-satu gitu kan. Ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya ada ribuan, ya nggak mungkin kita bikin salah satu kayak gini kan gitu. Nah, dia jadinya kita itu bisa bikin variable students pakai s karena dia banyak itu nama-nama studentnya gitu. Alex, kemudian kita ada Natalia, kemudian kita ada Bob gitu kan. Nah, kemudian ada dan sebagainya, mungkin kita tambah lagi deh Jane gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita mau ngelihat students tuh siapa aja gitu. Misalnya student yang pertama itu Alex kayak gitu kan. Nah, ini merupakan array gitu. Jadi array itu bisa ngambil atau bisa nyimpan semua banyak values di dalam satu nama gitu. Dan juga kita ngeaksesnya menggunakan index. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kayak biasa gitu ya. Student 3 ya Jane. Nanti mungkin ada yang student 1000 atau 2000. Nah, itu bisa kita sesuaikan lagi gitu ya. Nah, kemudian kita mau ngelihat berapa sih panjang array kita gitu kan. Nah, kita mau melihat panjang array. Ya, simple aja kayak biasa ya, length array-nya namanya students gitu. Nah, cuma 4, student kita tuh 4 doang gitu. Nah, ini simpel ya, teman-teman. Semoga mudah dipahami. Nah, kemudian kita ada for loop nih in array. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman melihat codingan programmer gitu, dia kenapa ada students pakai S karena dia ada banyak data gitu kan. Terus nanti untuk nge satu data dia itu for student nggak pakai S, in students pakai S gitu. Mungkin kalau teman-teman yang belajar bahasa Inggris kalau S itu ya bisa banyak ya, merefer kalau misalnya ada orang yang banyak gitu. Nah, kalau misalnya yang nggak pakai S kan berarti refernya cuma satu, si satu orang gitu kan. Nah, mungkin print student gitu ya. Nah, Alex, Natalia, Bob, Jane gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, tadi kan dari tadi kita itu ngebikin ini selalu X gitu. For X in sesuatu, for X in sesuatu, for I in sesuatu gitu kan. Nah, sebenarnya itu nggak bagus teman-teman. Kayak kalau untuk di codingan, untuk kayak variabel yang tidak terdefinisi gitu tuh nggak bagus. Kita tuh bagusnya tuh mendefinisikan itu. Jadi ketika orang lain itu kelihatan codingan kita, jadi tahu itu apa gitu. Jadi kita tuh nggak ada lagi yang namanya X, Y, J, A, B, C itu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh lagi sih sebenarnya gitu kan. Tapi untuk belajar ya masih nggak apa-apa, cuman jangan biasain.
seperti itu. Nah, jadi biasanya orang ada for student in students. Itu nanti ini diperhatikan ya, jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi yang menyimpan untuk banyak itu pakai S, untuk nge-refer satu orang itu nggak pakai S. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cukup simple untuk konsep penggunaan bahasa di pemrograman, kemudian juga for loop, nah, kemudian juga array gitu ya. Ada beberapa konsep. Nah, kemudian gimana sih kita mau nambah array gitu kan? Nambah array. Nah, jadi nambah array itu simple banget. Dia akan menggunakan student pakai S ya untuk kemudian append. Nah, append itu coba kita cek append nih. Append object to the end of the list. Nah, ini sama kayak biasa ya. Append misalnya Leo gitu kan. Nah, kita mau ngeliat student deh gitu kan. Nah, Alex, Natalia, Bob, Jen, dan Leo gitu. Simple ya teman-teman. Coba kita lihat lagi di sini ya. Student titik. Nah, ini banyak nih. Ada append, clear, copy. Coba kita lihat ya. Clear, copy, apa nih, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan satu-satu ya untuk penggunaannya gitu. Nah, append itu apa? Append itu kan tadi nambah at the end of the list. Jadi dia itu menambah data di akhir list gitu kan. Nah, kemudian ada clear. Nah, clear ini tuh remove semua elemen dari list. Jadi dia tuh ngehapus semuanya elemennya, value-nya gitu di dalam list itu. Nah, kemudian copy. Copy ini ya pasti mengembalikan copyan gitu. Maksudnya ya mirip copy paste lah ya gitu. Nah, kemudian ada count. Count itu ya pasti berapa elemennya gitu kan, return number of element. Nah, kemudian ada extend. Extend itu nambah elemen untuk di akhir list gitu. Jadi kalau di sini pengertian extend ini add the element of a list or any iterable. Jadi dia tuh seperti menambah list juga gitu. Nah, kalau index ya di sini mau nge-return indeksnya gitu. Jadi mengembalikan indeks lah ya gitu. Nah, insert ya pasti ngenambah atau mengganti value di posisi tertentu. Nah, kalau pop ya pop itu remove bisa kita coba pop ya. Pop. Nah, misalnya kita mau remove si Leo deh. Si Leo nomor berapa nih? 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita cek lagi si Leo, ada nggak dia? Nah, si Leo nggak ada lagi nih dia, gitu. Nah, coba kita cek lagi ya. Student, setelah pop, tadi ada insert, balik lagi ya. Ada remove, ada resert, ada sort gitu. Nah, ini kalau remove, tadi kan pop itu tuh sesuai indeks. Kalau remove, dia sesuai nama. Misalnya kita ganti si Bob gitu kan. Coba kita cek lagi si student. Nah, si Bob juga hilang gitu. Udah si Leo hilang, si Bob juga hilang gitu ya. Ya, semoga mudah dipahami ya teman-teman untuk array simple tapi dia bakal sering digunakan. Oke, teman-teman, kita bakal lanjut ke selanjutnya. See you in the next video. Bye.